Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang biologi sel, lebih khusus pada struktur dan fungsi sel, organel, dan transport pada membran. Sebagaimana kita ketahui, sel itu secara bahasa artinya adalah ruangan sempit. Dan secara makna atau istilah biologi, sel adalah unit fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Disebut sebagai unit fungsional terkecil sebab sel adalah bagian paling kecil dari organisme. Sebagaimana Anda lihat di sini, dalam gambar ini tampak ini adalah sesosok manusia. Manusia ini tersusun atas sistem-sistem organ. Ya. Ada sistem-sistem organ seperti sistem pencernaan, sistem sirkulasi, sistem transportasi, ya, dan seterusnya. Nah, sistem organ ini tersusun atas organ-organ. Ya, kita tahu ada organ jantung, ada paru, ada lambung, ada macam-macam. Kemudian organ-organ itu tersusun atas jaringan. Tisu itu artinya jaringan, sekumpulan sel yang sama untuk menjalankan fungsi yang sama. Nah, kumpulan sel. Dan yang menyusun jaringan itu adalah sel. Nah, contohnya seperti ini. Sel epitel menyusun jaringan epitel dan seterusnya. Nah, unit dasar kehidupan. Karena setelah sel tidak lagi disebut kehidupan. Kenapa? Karena berupa molekul. Baik itu lipid, protein, asam nukleat, itu semuanya molekul, tapi tidak bisa disebut sebagai kehidupan. Ya, unit kehidupan, tidak. Jadi unit kehidupan yang paling kecil itu adalah sel, gitu ya. Nah, dan berdasarkan urutan organisasi sel, ya, tentu urutan organisasi dalam kehidupan, sel ini menempati urutan paling dasar. Ya, urutan paling dasar dari organisme. Nah, dalam kehidupan makhluk hidup atau dalam sistem yang kita kenal dalam biologi, kita ketahui bahwa sel itu ada banyak jenis. Tapi di sini kita akan coba menyampaikan bahwa berdasarkan kompleksitasnya, sel itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah sel prokaryotik dan yang kedua adalah sel eukaryotik. Prokaryotik itu artinya sel yang belum memiliki selaput inti. Sementara eukaryotik artinya adalah sel yang sudah memiliki selaput inti. Maknanya di sini bahwa sel prokaryotik ini adalah sel yang lebih sederhana di berbagai bagiannya dibandingkan sel yang eukaryotik. Dan pemiliknya pun berbeda. Sel prokaryotik ini dimiliki oleh bakteri. Jadi bakteri ini tersusun atas sel-sel prokaryotik. Sementara kalau eukaryotik itu mulai dari jamur, mulai dari tumbuhan sampai hewan, termasuk manusia. Jadi manusia itu tergolong memiliki sel yang eukaryotik. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dia memiliki selaput inti dan selaput-selaput lain di dalam selnya. Berbeda dengan prokaryotik, dia tidak memiliki selaput di dalam membran, di dalam selnya, gitu ya. Jadi saudara sekalian, dari sini kita bisa lihat, ya. Di sini kita bisa perhatikan dalam dua gambar ini, sel eukaryotik memiliki kelengkapan yang lebih kompleks dibandingkan sel prokaryotik. Organel sel prokaryotik itu ribosom, kapsul dan macam-macam, ribosom, kapsul dan sebagainya ini baik. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, jadi saya lanjutkan. Dari organel tadi ya, sampai pada organel, prokaryotik tadi lebih sederhana ya, tidak memiliki organel-organel yang bermembran. Sementara eukaryotik itu memiliki organel-organel bermembran, inti sel, retikulum endoplasma, kemudian mitokondria, kemudian ada badan Golgi dan seterusnya. Ini semuanya punya membran. Sementara prokaryotik tidak.
punya. Nah, ini dari sisi kompleksitas ya. Sehingga dari sisi aktivitas seluler pun memiliki perbedaan. Ya, memiliki perbedaan baik dari sisi kecepatan reproduksi produk dari metabolit yang diproduksi oleh masing-masing sel ini juga berbeda. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikut ini adalah tabel perbedaan antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Dari sisi ukuran, jelas eukaryotik memiliki ukuran lebih besar. Kemudian dari sisi anggota, jadi sel prokaryotik itu miliknya bakteri dan archaea, sementara sel eukaryotik itu ada hewan, protista, jamur, dan alga. Jumlah sel ini uniseluler, artinya sel prokaryotik itu biasanya hidup dalam bentuk satuan-satuan sel, sementara sel eukaryotik itu ada sedikit yang bentuk hidupnya satuan-satuan, seperti beberapa jamur itu misalkan seperti Candida ya, itu hidupnya dalam satuan-satuan sel kadang-kadang. Kemudian ada yang multiseluler, ini yang paling mayoritas, yang paling banyak, termasuk hewan, termasuk manusia, ini organisme multiseluler. Membran inti sel prokaryotik tadi kita sampaikan, sel prokaryotik nggak punya, sel eukaryotik punya. Sistem endomembran, yang dimaksud sistem endomembran di sini adalah organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma kasar, halus, kemudian Golgi, kemudian mitokondria dan seterusnya. Prokaryotik nggak punya, eukaryotik punya. Dinding sel ada ya, kalau prokaryotik itu memiliki dinding sel ya. Kemudian kalau eukaryotik di sebagian ada. Jadi pada tumbuhan, pada alga, pada jamur itu ada. Sementara pada hewan tidak punya. Pada protista. Protista itu apa? Protista itu juga tidak punya. Protista itu seperti Anda kalau tahu yang menjadi penyebab penyakit malaria, seperti Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, dan lain-lain. Kemudian steroid pada membran. Jadi sel prokaryotik jarang memiliki steroid ya. Kalau eukaryotik punya steroid, ya ini golongan sterol itu loh maksudnya. Jadi kalau manusia punya kolesterol, hewan punya kolesterol, tumbuhan namanya punya fitosterol pada membran selnya. Ukuran ribosom, ini organel pemproduksi protein, ukurannya kecil. Kalau eukaryotik ukurannya lebih besar. Pembelahan sel pun demikian. Prokaryotik pembelahannya pembelahan biner, kalau eukaryotik pembelahannya pembelahan mitosis. Jadi kita tahu ada profase, metafase, anafase, telofase. Kemudian masuk fase S, G1, G2, G1, GAP1, sintesis, GAP2, kemudian masuk mitosis. Ini proses pembelahan selnya. Jumlah kromosom 1-2 saja. Jadi rata-rata kromosom. Nah, dan jumlah kromosomnya bakteri itu bentuknya adalah sirkuler, ya kan? Bentuknya sirkuler. Kemudian kalau eukaryotik jumlahnya banyak, seperti manusia saja kita punya 46 kromosom atau 23 pasang ya. Banyak sekali. Nah, kemudian gennya gennya ini bergabung jadi satu dalam bentuk operon gitu ya. Nanti ini pembahasan khusus dalam bidang genetika sel. Kalau eukaryotik gen tunggal, artinya di dalam di dalam kromosomnya itu ada satuan-satuan tempat, namanya sekuen yang mengkode gen dan seterusnya. Nah, ini kaitannya dengan genetika sel. Reproduksi seksual kita bisa lihat kalau sel prokaryotik itu reproduksi seksual dengan konjugasi, ya, saling antar selnya bisa nempel begini, kemudian saling bertukar materi genetik. Ya, kalau eukaryotik dengan meiosis dan pembentukan sel gamet, ya, jadi ada gamet jantan, dan gamet betina, ada sel sperma, ada sel ovum dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ke fungsi bagian-bagian pada sel, ya. Ya, kalau pada sel prokaryotik kita tahu yang paling luar itu ada namanya glikokalik. Jadi glikokalik ini adalah selaput paling luar pada sel prokaryotik yang bentuknya seperti gel, ya, yang tersusun menyerupai kapsul, ya. Kalau kaku disebut kapsul. Kalau itu tidak kaku, artinya dia lebih cair seperti gel gitu kan. Gel itu disebut dengan slim layer. Slim layer itu lapisan lendir gitu ya. Kemudian di sini ada inclusion body.
Jadi badan inklusi yang berfungsi untuk menyimpan nutrisi, ya, menyimpan nutrisi untuk digunakan ketika sel ini membutuhkan. Kemudian di dalamnya ada nukleoid, ya. Nukleoid ini sebenarnya adalah lokasi di mana kromosom bakteri berada. Karena tidak punya selaput, ya maka ya begitu saja dia tergeletak lah dalam tanda kutip, tergeletak begitu saja di dalam selnya, tidak dibungkus dengan bungkus khusus bagaimana eukariotik. Kemudian ada ribosom, ya, organel ribosom ini jelas adalah organel yang berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian di sini juga ada membran plasma. Membran plasma ini berfungsi sebagaimana sel eukariotik juga, dia menjadi pembungkus sel, ya. Jadi kalau pada prokariotik pembungkus selnya ada dinding, ada 2 lapis, ya, dinding sel, kemudian ada membran sel. Kemudian ada dinding sel di sini disebutkan. Jadi dinding sel itu adalah struktur satu lapisan yang berfungsi untuk memberi bentuk dan penguat sel, ya. Kemudian di sini ada mesosom, ya. Jadi membran plasma yang melekuk ke dalam, membentuk ruangan, ya. Ya, melekuk ke dalam sitoplasma yang membuat luas permukaan selnya itu jadi lebih luas, ya. Itu mesosom. Kemudian di sini ada flagel. Flagel itu fungsinya adalah untuk bergerak, ya, bergeraknya sel ini. Pilus, ya, itu adalah semacam tonjolan yang muncul dari dalam membran, dari dalam sel, keluar membran, keluar dinding, keluar slim layer glikokalik yang berfungsi kalau dia mau kawin. Nah, kalau dia mau tukar materi genetik. Dan yang terakhir ini ada fimbria. Fimbria itu semacam rambut mikro yang ada di permukaan sel yang fungsinya untuk nempel pada permukaan. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke fungsi-fungsi bagian pada sel eukariotik, ya. Kita tahu sel eukariotik ini secara tipikal saja, secara umum sel eukariotik, ya. Yang paling luar di sini ini namanya membran plasma, ya. Membran plasma ini berfungsi sebagai border. Border itu sebagai batas kehidupan di dalam sel dengan lingkungan luarnya. Dan sebagai pembatas tentu dia punya fungsi yang sangat banyak. Di antara fungsinya adalah membatasi sirkulasi zat keluar masuk sel yang memunculkan aktivitas selektif permeabel. Nanti kita akan bahas lebih khusus di transportasi. Kemudian di dalam ini ada lisosom. Lisosom ini organel yang berfungsi untuk digest, untuk mencerna, ya. Apakah itu makanan, ya kan, ataukah itu zat yang usang, termasuk juga organel yang sudah usang, yang sudah aus itu dicerna sampai menjadi bahan yang bisa direuse, digunakan ulang oleh sel. Kemudian di sini ada Golgi apparatus, ya, aparatus Golgi fungsinya adalah memodifikasi protein dan mengantar protein ke lokasi yang dituju. Kemudian di sini ada sitoplasma, artinya cairan larutan yang ada di dalam sel. Mitokondria berfungsi memproduksi ATP, energi. Kemudian di sini ada vakuol. Beberapa sel ada vakuol, terutama di tumbuhan yang punya vakuol. Kalau pada hewan termasuk manusia jarang atau bahkan tidak ada yang punya vakuola. Kemudian di sini ada retikulum endoplasma yang kasar. Fungsinya adalah tempat dibuatnya protein, ya, protein sekretori, terutama protein yang dikeluarkan dari sel. Bisa jadi dia hormon, bisa jadi dia enzim, bisa jadi dia protein transmembran sel, atau ini yang kedua adalah retikulum endoplasma halus yang berfungsi untuk produksi lipid termasuk juga detoksifikasi. Di sini ada peroksisom. Peroksisom itu fungsinya adalah memetabolisme sampah, termasuk di sini peroksisom ini berfungsi pada sel untuk mencegah sel mengalami stres, karena sel itu ketika beraktivitas memproduksi hidrogen peroksida yang itu sangat radikal bebas, yang memiliki aktivitas radikal bebas, dan radikal bebas itu diredam karena produksi peroksidase, ya, sehingga H2O2 yang terproduksi ketika proses metabolisme sel terpecah menjadi H2O dan O2.
Kemudian di sini ada nukleolus di dalam inti ini. Di dalam inti ada anak inti yang berfungsi sebagai tempat produksi ribosom, sebuah organel yang berfungsi untuk memproduksi protein. Ada kromatin, di sini adalah protein DNA ya. Kromatin itu sebenarnya adalah DNA yang dibungkus dengan protein, sehingga membentuk semacam benang yang kelihatan tebal. Kemudian di sini ada nukleus. Nukleus ini adalah tempat tersimpannya materi inti, yaitu DNA. Oke, tadi saya mungkin perlu lebih tekankan lalu apa beda antara retikulum endoplasma kasar dengan ribosom tadi ya? Apa bedanya gitu ya? Jadi ribosom itu alat produksi protein. Kalau retikulum endoplasma kasar itu tempat. Jadi alat dan tempat, berbeda ya. Kalau ribosom itu alat produksi protein, kalau retikulum endoplasma kasar adalah tempatnya produksi protein khusus yang disekresikan keluar dari sel. Lanjut, ya. Jadi ini retikulum endoplasma. Yang pertama kita lebih insight ya, kita lihat lebih dalam. Pertama retikulum endoplasma kasar itu ya. Disebut kasar kenapa? Karena di sini terdapat banyak ribosom yang nempel, sehingga tampak ada tonjolan-tonjolan ini ya, tampak kasar, punya tonjolan-tonjolan. Dan ribosom ini berfungsi kan tadi kita sebutkan adalah tempat alat produksi protein. Sementara retikulum endoplasma kasar adalah tempatnya. Nah, di sini dibuatlah protein sekretori, protein yang akan dikeluarkan dari sel. Ya, tadi kemudian setelah diproduksi di sini ya, diproduksi di retikulum endoplasma kasar, protein-protein itu dibungkus dalam bentuk vesikel dan dikirim dulu ke Golgi kompleks untuk dimodifikasi. Ya, dimodifikasi seperti apa? Dimodifikasi supaya dia fungsional. Ya, dimodifikasi misalkan ditambah foldingnya, ditambah ditambah dengan lipid menjadi proteolipid atau ditambah gula, glikoprotein. Jadi semacam itu. Sementara kalau smooth endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma halus itu berfungsi sebagai produksi lipid, ya, produksi lemak, ya, lemaknya sel. Kaitannya dengan berarti untuk nempel membran sel. Membran itu kan terdiri dari sel, terdiri dari lipid, ya, fosfolipid. Maka ini tempat produksinya. Termasuk juga housing detoxifying enzyme, adalah tempat atau markas dilakukannya detoksifikasi. Jadi disinilah racun-racun yang terlanjur masuk dalam sel itu didetoksifikasi. Nah, dalam penelitian yang ada di dalam jurnal ini di tahun 2017 disebutkan bahwa retikulum endoplasma itu juga memiliki kemampuan dalam menjaga sel agar tidak mengalami stres. Jadi fungsinya adalah membuat proteostasis dan lipidostasis. Artinya menstabilkan produksi protein dan produksi lipid sel sehingga sel itu terus bisa eksis hidupnya. Ya. Nah, tentu tapi dalam hal ini sel itu memiliki memiliki batas ya. Memiliki kemampuan, dan kemampuannya itu ada batasnya. Ketika selnya itu mengalami stres yang berlebih, maka produksi protein tidak stabil dan produksi lipid juga tidak stabil, dan inilah yang memunculkan gangguan pada sel. Gangguan pada sel itu kalau terjadi secara masif banyak sel, maka muncul sebuah penyakit itu. Nah, kita lanjutkan ke aparatus Golgi. Jadi setelah tadi kita tahu ada di retikulum endoplasma itu kan tadi kita sampaikan protein yang diproduksi di retikulum endoplasma kasar itu dibungkus dalam sebuah vesikel. Vesikel itu seperti ini. Ya, vesikel itu bulatan-bulatan ini. Nah, bulatan-bulatan ini kemudian masuk nempel ke fusi membran dengan Golgi yang sebelah sini. Jadi di sini retikulum endoplasma, kemudian di sini ada Golgi. Jadi di sini namanya Golgi cis dan yang di sini namanya Golgi trans. Jadi bagian yang menerima namanya cis, yang ngirim namanya Golgi trans, sisi trans. Nah, di Golgi cis itu protein kemudian dimodifikasi tadi, seperti yang saya sampaikan, kemudian ditransport. Seperti ini misalkan. Nah, muncul transport vesikel, jadi kantong transportasi. Dan di dalam inilah protein-protein tadi. Ini ada soluble protein yang larut.
Ya, nah ini dikeluarkan dari sel. Ini juga dikeluarkan dari sel. Nah, ini contoh peranan dari aparatus Golgi. Jadi Golgi itu fungsinya pertama modifikasi transport, yang kedua adalah transportasi protein, gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi contoh ini juga sama, ini dari retikulum endoplasma kan kita lihat tadi. Retikulum endoplasma ada vesikel, kemudian ke Golgi cheese, kemudian diproses di sini, kemudian ada dikeluarkan dari sel. Kalau yang terjadi adalah kalau di sini ya, kalau yang diproduksi adalah enzim-enzim untuk mendegradasi sampah, maka vesikel ini secara otomatis membesar, ya, bergabung membesar menjadi namanya lisosom. Nah, jadi awal pembentukan organel itu prosesnya seperti ini tadi, gitu ya. Oke, nah ini lisosom. Apa fungsinya lisosom? Lisosom itu digest food, ya, mencerna makanan untuk menjadi bahan baku makanan tadi untuk energi. Clean up and recycle yang kedua, jadi untuk membersihkan sel, digest broken organelle, ya, mencerna organel yang sudah rusak. Ini ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa lisosom ini punya fungsi seperti lambung, gitu ya, digest dan clean up, gitu ya. Nah, kemudian di sini ini peroksisom ya. Peroksisom itu ternyata punya fungsi selain tadi kita sampaikan dia sebagai produsen peroksidase, enzim peroksidase yang berfungsi untuk menekan stres sel, jadi mencegah sel mengalami stres. Di sini ternyata peroksisom ini berfungsi untuk banyak hal terkait dengan imun cell development, jadi perkembangan sel-sel imunitas, baik itu sel T, sel NK, neutrofil, makrofag ini ternyata punya peran penting, termasuk imun functionnya juga untuk membunuh bakteri, interaksi dengan virus, imun cell activation, dan seterusnya. Jadi ini untuk peroksisom. Baik. Selanjutnya kita sampaikan lebih detail terkait transportasi yang sempat tadi kita sampaikan bahwa membran sel itu adalah border, adalah pembatas antara lingkungan di dalam sel, lingkungan hidup di dalam sel dan di bagian luarnya. Karena sebagai border maka dia harus selektif. Maka muncullah namanya istilah selektif permeable. Nah, membran itu punya aktivitas selektif permeable dan punya aktivitas mentransport, memindahkan zat. Ada zat yang terus berpindah di membran, ada yang mudah, ada yang tidak bisa, kecuali melalui fasilitas protein transmembran. Jadi kita sampaikan saja bahwa model transport zat melalui membran sel itu pertama, kalau massa zatnya kecil atau molekulnya kecil, itu ada dua cara, namanya transport pasif dan transport aktif. Kalau masanya besar, itu modelnya adalah dengan endositosis. Jadi contoh endositosis itu fagositosis, pinositosis, dan eksositosis. Kita bahas satu-satu. Pertama adalah transport pasif. Transport pasif atau difusi, contohnya difusi sederhana ini. Jadi misalkan di sini ada O2 tinggi ya di dalam, maka dia akan pergi ke sana. Jadi kan atau CO2 tinggi di luar akan masuk sini dan seterusnya atau sebaliknya. Nah, ini maksudnya adalah difusi itu kan perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi pindah begitu saja. Seperti ada tinta masuk dalam air, kemudian dia bisa nyebar kemana-mana. Ya, itu seperti itulah difusi. Begitu juga dengan gini. Ya, gas-gas ini berdifusi dengan mudah di membran. Oke. Kemudian difusi terfasilitasi. Yang dimaksud difusi terfasilitasi tadi adalah difusi zat yang tidak bisa lewat. Ya, nanti kita akan jelaskan apa saja yang nggak bisa lewat. Karena tidak bisa lewat, tertahan di sini karena membran sel itu memiliki aktivitas selektif permeable, maka dia dilewatkan protein transmembran. Ada dua rupa. Pertama adalah protein yang seperti ini, namanya channel, ya, protein saluran, dan yang seperti ini namanya protein carrier. Carrier itu berarti nangkap, diambil, dimasukkan. Nangkap, diambil, dimasukkan. Nangkap, diambil, dimasukkan. Jadi begitu. Kalau saluran, ya pokoknya lewat gitu aja. Tinggi di luar masuk ke dalam. Ada konsentrasi tinggi di luar masuk ke dalam lewat saluran. Ini contohnya. Nah, kemudian ada transport aktif. Apa itu transport aktif? Transport aktif itu terjadi karena sebenarnya begini.
sebenarnya zat di luar ini rendah, tapi tetap harus ditransport ke dalam. Ya, karena itu dia perlu ATP, karena dia harus dorong. Nah, karena harus dorong, maka disebut dengan pump mediated, ya, dimediasi dengan pompa, nah, gitu ya. Kemudian ada yang apa namanya carrier mediated, ya, dengan carrier tadi kan dari pompa dengan carrier. Carrier ini apa namanya harus ada yang dikeluarkan, ada yang masuk, ada yang dikeluarkan, dan dia lewat apa namanya protein carrier, gitu ya. Beda dengan transport pasif tadi, dia mesti dari konsentrasi tinggi ke rendah. Dari konsentrasi tinggi ke rendah, apakah itu dengan carrier, dengan channel, ataukah dengan free, yang tanpa carrier, tanpa channel. Kalau yang transport aktif harus pakai ATP, gitu ya, harus pakai ATP atau harus dengan pertukaran, gitu ya, pertukaran zat seperti pompa sodium potasium. Nah, Anda pasti pernah dengar itu pompa. Nah, ringkasan transport pada membran ini difusi sederhana, perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah lewat begitu saja melalui membran. Kemudian ada yang melalui fasilitas, yaitu membran apa namanya protein transmembran, sama tetap dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ini yang disebut dengan transport pasif karena secara alami bisa terjadi dengan mudah. Artinya tanpa bantuan tenaga pun dia bisa, karena dari konsentrasi tinggi ke rendah, gitu ya. Sementara yang ini namanya transport aktif karena di sini konsentrasinya rendah, di sini konsentrasinya tinggi, tapi ini tetap molekulnya harus masuk. Maka dia didorong masuk, dorongnya harus dengan ATP. Nah, ini ada dua model transport tadi. Nah, sementara untuk massa besar itu yang terjadi adalah model fagositosis. Kalau agak kecil namanya pinositosis. Kalau zat tadi yang seperti ini, gas, hidrofobik molekul, small molekul, ini yang kita sebut dia harus lewat dengan apa namanya transport, bukan endositosis, tapi transport aktif atau transport pasif. Ya, contoh gas-gas ini mudah lewat, jadi ini pakai difusi biasa. Hidrofobik molekul, molekul hidrofobik juga mudah lewat, ya, membran. Small polar molekul, molekul polar berukuran kecil, mudah lewat. Ini ada etanol, ada air. Large polar molekul, molekul polar berukuran besar, nggak bisa lewat. Maka ini yang harus lewat protein channel. Charge molekul, jadi molekul bermuatan, ada positif, ada negatif, atau asam amino contohnya, atau ion, ini nggak bisa lewat. Maka ini yang harus lewat protein transport. Ya, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.